Ya, Bang CBC, dulur-dulur, sepelembang anget masih di 88,4 Pro 4 Suaro Budaya Sumatera Selatan. Kita masuk di program berikutnya ya. Ada dunia anak ini spesial lebaran Bang CBC ya. Tentunya kaki kita ngobrol soal lebaran telah tiba dengan subtemanya kembali fitri di Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Sudah hadir di studio ada Salsabila Nadifa. Halo. Ulang agak dekat dikit. Iya, ada Salsabila Nadifa. Oke, kayaknya tuker baik itunya, mic-nya. Oke. Tukar dulu mic-nya. Iya, selamat pagi apa siang nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, baru ada suaranya. Ada Salsabila Nadifa, juga ada Ika. Yang Salsabila yang mana? Oh, Salsabila yang itu ya. Terus yang Ika, panggilannya apa nih? Panggilan Ika? Ika. Terus Salsabila panggilannya? Salsa. Oke. Nah, Bang Cibice, kita akan ke topik lebaran telah tiba ya. Untuk Ika dan juga Salsa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Kita jumpa lagi di Dunia Anak 4 Po RRI Palembang. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya teman-teman. Di hari Nan Fitri ini kita ulurkan tangan untuk saling memaafkan, bersilaturahmi antara sanak saudara, mempererat kembali tali persaudaraan kita. Ini wujud diri kita untuk kembali fitri dengan saling minta maaf dan mempererat silaturahmi. Lalu keutamaan dari silaturahmi itu, ayo simak kami di Pro 4 RRI Palembang dengan topik kembali Hari Raya Fitri di Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Lebaran Idul Fitri bagi umat Islam diidentik dengan kegiatan silaturahmi. Di Indonesia, tradisi silaturahmi dilakukan dengan saling mengunjungi antara teman, keluarga, kerabat, atau tetangga, seraya saling memaafkan salah satu sama lain. Silaturahmi dapat diartikan sebagai merangka hubungan yang didasari kasih sayang. Idul Fitri hakikatnya bernakmah kembali ke fitrah atau keadaan manusia yang bersih dan suci. Silaturahmi saat Lebaran Idul Fitri biasanya ditunjukkan untuk saling memaafkan satu sama lain. Sebab setelah menyelesaikan ibadah puasa sebulan penuh, manusia seperti lahir kembali menjadi sosok yang baru tanpa membawa noda-noda dosa. Lantas bagaimana pandangan Islam mengenai silaturahmi saat Lebaran Idul Fitri? Begini penjelasannya, silaturahmi sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Menjelajahi silaturahmi juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai dijelaskan dalam ayat berikut. Artinya, Hai sekalian manusia bertakwa kepada Tuhanmu yang telah pada keduanya. Allah
memperkembangkan baikan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwa kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya. Kamu saling meminta satu sama lain dan peliharaan dan hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Al-Quran An-Nisa surat 1. Nah, sedangkan keutamaan silaturahmi adalah tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Silaturahmi merupakan tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirnya. Sebagaimana sabda Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghubungkan tali silaturahmi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, keutamaan silaturahmi adalah untuk amalan untuk melancarkan rezeki. Silaturahmi menjadi salah satu amalan yang melancarkan rezeki dan nambah umur. Dikatakan dalam satu riwayat dari Anas bin Malik R.A. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menghubungkan tali kerabat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga silaturahmi itu dapat menghantarkan menuju surga. Silaturahmi termasuk yang amalan yang bisa membawa ke surga bagi siapapun yang mengamalkannya. Sebagai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Asy'ari R.A., sesungguhnya orang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, ceritakan kepada aku amalan yang termasuk aku ke dalam surga Nabi." Bersabda, engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat atau sedekah, dan menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tentu saja silaturahmi itu mendatangkan pahala yang paling cepat. Balasan bagi orang yang melakukan silaturahmi begitu cepat. Begitu pula sebaliknya yang meninggalkan silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, suatu yang paling cepat mendatangkan pahala adalah berbuat kebaikan dan menghubungkan tali silaturahmi. Sedangkan yang paling cepat mendatangkan siksaan adalah berbuat jahat dan memutuskan tali silaturahmi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Masya Allah, begitu banyak limpahan pahala dari Allah melalui silaturahmi ya teman-teman. Ya, benar itu Salsa. Persaudaraan erat dan pahala berlimpah. Dan pastinya kita akan senantiasa dalam perlindungan Allah. Orang yang melakukan silaturahmi senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hubungan keluarga silaturahmi digantungkan pada arsy. Ia berkata, siapa menyambungku, Allah akan menyambungkannya. Dan siapa yang memutuskan aku, Allah pun memutuskannya. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman, silaturahmi itu sangat penting. Juga karena pahala yang mengguli sholat dan puasa. Orang yang melakukan silaturahmi menggunuli pahala sholat dan puasa. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabda, maukah kalian aku tunjuki amalan yang lebih besar pahala daripada sholat dan puasa? Tanya Rasulullah kepada para sahabat. Tentu saja.
Jawab mereka. Beliau kemudian bersabda, engkau dia damaikan yang ditengkarkan menyambung persaudara yang putus. Pertemuankan kembali saudara-saudara yang terpisah. Menjambahi berbagai kelompok dalam Islam dan menggungguhi tali persaudaraan di antara mereka adalah amal salehah yang besar pahalanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslimah. Nah, itulah keutamaan silaturahmi yang berlimpah pahalanya ya Ika. Ya dong Salsa, oleh sebab itu di Raya Idul Fitri ini kita kuatkan silaturahmi. Lalu bagaimana ya jika saudara kita jauh tempat tinggalnya? Dari mana kita sehingga kita tak sempat bertemu untuk silaturahmi? Kita bisa mengirimkan pesan kepada saudara kita Salsa sehingga kita tetap bisa silaturahmi untuk saling bermaafan. Ada caranya loh Salsa untuk silaturahmi yang baik di antara sesama. Tetapi sebelumnya dengarkan dulu cerita kita kali ini ya. Ayo Ika, semangat. Kita ajak teman-teman mendengarkan cerita kali ini. Semoga menjadi inspirasi di bulan Syawal tahun ini. Ayo dengarkan kisah Nabi Muhammad SAW bersama kami ya teman-teman. Kisah bermulai saat Rasulullah berangkat melaksanakan sholat Id. Beliau melihat anak-anak bermain. Raut muka mereka ceria. Namun ada seseorang di hadapan Rasulullah dengan pakaian kumal dan air muka yang merayu. Rasulullah tersenyum lalu bertanya, Wahai anak kecil, apa yang membuatmu menangis? Kenapa tidak ikut bermain bersama teman-temanmu? Ujarnya. Anak kecil itu tidak tahu kalau orang di hadapannya adalah Rasulullah, sang kepala negara. Anak itu mencurahkan isi hatinya kalau ia rindu dengan ayahnya dan diusir dari rumah oleh ibu dan ayah tirinya karena masalah rumah tangga. Sambil terisak, anak perempuan itu menjawab, wahai laki di hadapanku, ayahku telah meninggal saat mengikutkan peperangan bersama Rasulullah. Setelah itu ibuku menikah lagi dan memakan semua hartaku. Lalu ayah tiriku mengusirku dari rumah, kata gadis kecil itu. Rasulullah mendengarkan dengan seksama. Lalu anak yatim perempuan itu melanjutkan kembali mengeluarkan isi lubuk hatinya bahwa ia tidak memiliki apapun untuk dikenakan. Ia juga kebingungan mencari sandang, pangan, dan papan untuk bertahan hidup. Sejak itu aku pun tidak punya makanan, minuman, pakaian, dan rumah. Ketika telah sampai hari ini Idul Fitri, aku melihat begitu banyak anak-anak berbahagia dengan ayah mereka. Aku pun sedih dan menangis. Rasulullah SAW merupakan pendengar yang baik dan aktif. Beliau paham rasanya hidup terguncang karena menjadi anak yatim sejak kecil dan harus bertahan hidup. Minimal untuk diri sendiri, Rasulullah bermaksud ingin mengadopsinya bersama dengan keluarga kecilnya. Wahai anak kecil, bersediakah jika kamu menjadi bapakmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali dan paman menjadi pamanmu, Hasan dan Husain menjadi kedua saudara laki-lakimu, dan Fatimah menjadi saudara perempuanmu? Tanya Rasulullah. Anak itu terkejut, ternyata di hadapannya selama ini adalah Rasulullah SAW.
Ia ringan bukan kepala, karena ada seorang yang peduli padanya. Lalu Nabi membawa gadis kecil pulang ke rumahnya, kemudian menjamunya dengan hidangan enak sampai anak kecil itu kenyang. Lalu ia juga diberi pakaian indah dan minyak wangi yang harum. Hati anak kecil itu menjadi ringan dan puas. Ia kembali bermain dengan temannya. Melihat suasana hatinya berubah kewenangan, bertanya karena penasaran. Bukankah engkau yang dulu menangis, mengapa sekarang terlihat begitu bahagia? Gadis itu menjawab, kalau ia sudah tidak lagi kelaparan karena bantuan dari Rasulullah SAW dan keluarganya. Memang dulu aku kelaparan, tapi sekarang aku kenyang. Dulu pakaianku buruk, kini sudah tidak lagi. Dulu aku seorang anak yatim, tapi kini Rasulullah adalah ayahku, Aisyah ibuku, Hasan dan Husain saudara laki-lakiku, Ali pamanku, dan Fatimah saudara perempuanku. Bagaimana mungkin aku tidak bahagia? Anak-anak yang mendengar pengakuan itu merasa iri. Andai saja bapak kami Said yang saat peperangan pasti sudah seperti engkau. Sepeninggal Rasulullah wafat, anak kecil itu kembali terkantung-kantung sebagai yatim. Kemudian ia diasuh oleh sahabat Rasulullah seumur hidup, yaitu Abu Bakar RA. Rasulullah sebagai kepala negara menurut keperhatian besar untuk anak yatim yang menjadi korban pengarang untuk ayahnya ikut tugas negara. Tindakannya menyerahkan anak yatim menjadi contoh bagi umat Islam untuk mengasihkan, merawat dan mengurus anak yatim di sekitar kita. Rasulullah bersabda, Nawakafilu yatim fil janatim hakaza wa asaro basa bapati walu tawapa roja bayum nahum sainan. hatinya aku dan orang yang mengurus menanggung anak yatim kedudukannya di dalam surga seperti ini. Beliau menyisirkan dengan kedua jarinya, yaitu tunjukkan dan jari tengah, serta agak menegangkan kedua harnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya teman-teman, di hari Idul Fitri seperti ini, jika ada teman kita yang yatim piatu, tetap berbagi kebahagiaan dengannya. Ajaklah ia untuk merayakan hari Idul Fitri bersama-sama. Benar banget itu. Semua berhak bahagia untuk menyerahkan di hari kemenangan ini. Inilah pentingnya bagi kita menjalani silaturahmi antar kita Ika. Dan ada loh cara bersilaturahmi yang baik itu. Oh iya, apa saja caranya? Iya, Salsa. Nah, disimak ya teman-teman. Pertama, pilih waktu yang tepat. Waktu kedatangan sangat menentukan kenyamanan tuan rumah. Sebaiknya hindari datang terlalu pagi atau menjelang maghrib. Waktu ideal biasanya setelah subuh hingga menjelang zuhur atau sore hari menjelang maghrib. Ini memberikan kesempatan tuan untuk bersiap tanpa buru-buru. Terus yang kedua dengan niat ikhlas. Silaturahmi yang baik dimulai dari niat tulus, bukan sekedar memenuhi kewajiban sosial. Yang benar ingin menjalani hubungan yang harmonis. Jangan sampaikan kunjungan hanya dijadikan ajang pameran atau ajang membandingkan kehidupan. Yang ketiga, hormati kondisi tuan rumah. Setiap rumah punya dinamika dan kondisi berbeda. Ada yang sedang sibuk memasak, ada yang sibuk istirahat, atau bahkan ada yang sedang tidak sehat.
Hormati situasi tersebut. Jika terlihat tidak nyaman, cukup sampaikan salam dan ucapkan Idul Fitri, lalu pamit dengan sopan. Selanjutnya bawa kue atau oleh-oleh sederhana, tapi ini opsional ya, bawa dapat juga tidak. Membawa suatu sebagai tandakan kunjungan memang tidak wajib, tapi bisa jadi bentuk perhatian. Pilihlah sederhana dan sesuai selera keluarga. Kalau tidak memahami. Dan batasi durasi kunjungan. Tidak semua orang nyaman dengan kunjungan yang terlalu lama. Sebaiknya batasi waktu kunjungan antara 15 hingga 30 menit. Ini cukup untuk berbincang santai tanpa membuat suasana jadi berat. Dan perlu banget untuk gunakan bahasa yang santun. Percakapan saat silaturahmi sebaiknya diisi dengan ucapan positif, doa atau cerita ringan, menghindar membahas hal-hal yang bisa mengicaukan perpecahan seperti politik, gosip atau urusan pribadi orang. Lalu, tutup dengan ucapan salam dan doa. Sebelum pamit, sampaikan ucapan salam dan minta maaf jika ada salah. Tutup dengan doa, baik untuk tuan rumah. Ini akan meninggalkan kesan yang hangat dan penuh berkah. Nah, ini indah bukan? Bersilaturahmi apalagi di hari raya Idul Fitri seperti ini. Ayo kita silaturahmi yuk teman-teman, ke Handai, Taulan, serta sanak saudara. Ke teman-teman, sahabat dan guru kita juga salsa persahabatan tangan saling memaafkan. Ayo kita bernyanyi bersama yuk Ika, ajak teman-teman di rumah juga. Ayo teman-teman.
rakyatnya. Bagus kan lagunya teman-teman? Lebaran dengan penuh semangat dan hati yang bersih karena kembali fitri. Lalu, makna kembali Idul Fitri itu adalah makna kembali fitrah seringkali dipahami sebagai kondisi bersih dari dosa setelah menjalani berbagai ibadah di bulan Ramadan. Seperti puasa, sholat tarawih, membaca Al-Quran, hingga memperbanyak sedekah. Namun, makna tersebut sebenarnya lebih dalam dari sekadar simbol kesucian. Kembali ke fitrah juga berarti kembali kepada nilai-nilai dasar manusia sebagai hamba Allah yang taat, penuh keikhlasan, dan memiliki akhlak mulia. Secara bahasa kata fitrah berasal dari bahasa Arab fatra yang berarti menciptakan atau membentuk suatu sejak awal. Dalam konteks Islam, fitrah merujuk pada keadaan asli manusia yang dan cenderung kepada kebaikan. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya diciptakan dalam keadaan suci dan memiliki kecenderungan dan untuk mengenali serta menyembahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Idul Fitri tiba, umat Islam terhadap pada kembali ke fitrah, yakin kembali pada kesucian hati, tulusan iman dan ketaatan pada Rasulullah. Ayo teman-teman, pererat silaturahmi saat hati kembali fitri. Ayo Salsa, kita jadi sudah menjelaskan keutamaan silaturahmi. Kita juga bercerita tentang kisah dari Raya, sudah pula jadi teman-teman bernyanyi bersama. Sekarang kita berpantun yuk Ika. Ayo ke pasar beli baju di baru di hari raya. Ayo buka tanganmu, bermaaf, kita bersalam bersama-sama. Hidangkan ketupat saat lebaran. Tiba ketupat dimakan berkuah, santan gurih. Jika ada hilaf dari kata-kata, ikhlaskan hati agar kembali fitri dan bersih. Iya, tadi sudah kita dengarkan cerita dari Salsa dan Ika. Nah, Salsa sama Ika, kalau kalau misalnya Lebaran itu ya pada saat hari raya Idul Fitri begini, ini Ika nih. Kalau Ika pertama kalinya bersilaturahmi kemana ini? Ke rumah tante, nenek, dan bibi, paman. Sudah. Terus? Saja. Itu saja. Kalau Salsa sendiri silaturahminya kemana? Ke rumah nenek. Ke rumah nenek. Habis itu? Tetangga. Ke tetangga. Keluarga. Oke. Nah, kalau Ika sendiri, kalau mengunjungi rumah saudara yang jauh juga nggak? Kalau pada saat mau Lebaran ini? Iya. Di mana itu? Di Pelaju dan di Musi 2. Itu sama sendirian atau sama siapa? Sama keluarga? Sama keluarga. Sama keluarga ya. Untuk Salsa, kalau Salsa itu berkunjung ke rumah neneknya di desa pada saat hari raya juga? Bukan di desa tapi di Palembang. Oh, di Palembang. Oke, kalau misalnya nih Salsa nih kegiatannya pada saat bersilaturahmi bersama keluarga dan mungkin ke sahabat juga kah? Ya. Kalau misalnya bersama keluarga biasanya selain ke rumah nenek sama ini kemana aja? Ke rumah tante, ke rumah om, ke rumah sepupu gitu lah. Jalan-jalan ke ini nggak? Ke rumah teman-teman juga? Ya. Ke rumah siapa aja kalau misalnya Salsa sendiri? Ke rumah teman sekelas, ke rumah teman
Teman les juga. Oke. Nah, untuk Ika nih, kalau Ika sendiri waktu malam takbiran, kalau Ika takbiran di masjid atau takbiran ikut keliling juga nih? Keliling. Keliling kemana aja? Kayak dari masjid, masjid, masjid Moragan dan sampai masjid Al-Falah. Kalau kemarin itu takbiran keliling juga? Ya, Sama-sama siapa saja tuh? teman-teman dan sahabat. Oke. Untuk Ika juga nih, kalau pada saat sama teman-teman nih kan biasanya kan sama keluarga nih ya jalan-jalannya untuk lebaran. Kalau sama teman-teman kemana aja? Ke tetangga kayak yang orang kenal. Yang kenal-kenal. Ya, sama teman-teman. Oke. Nah kalau misalnya nih untuk Ika sama Salsa, kalau datang ke rumah nenek, ke rumah tante, ke rumah keluarga, biasanya dapat THR nggak sih? Iya, iya. Kemarin dapat banyak nggak THR-nya? Banyak. Banyak. Jadi hitung-hitung. Itu THR-nya langsung dikasih atau pakai amplop? Ada yang dikasih langsung dan ada yang dipakai amplop. Nih kalau misalnya nih kalau lebaran ya, biasanya itu kan kalau misalnya kan kalau di apa namanya di TikTok, di IG pas ngasih THR ada yang pakai konten-konten gitu. Kalau di Salsa sama Ika pakai konten nggak? Misalnya tenenenenet nggak? Jarang. Aja. Oke lah. Nah untuk Salsa sama Ika nih, kalau Salsa atau Ika, kalau di keluarga ada ini nggak, ada tradisi mudik nggak sih? Jarang. Kalau Salsa? Jarang juga. Ada ini nggak kalau misalnya mudik nih, mudik kemana biasanya kalau misalnya keluarga? Atau memang di Palembang semua tinggal keluarganya? Ada yang jauh, ada yang enggak. Ada yang jauh di mana tuh kalau Ika? Di mana, di Papua? Iya. Jakarta. Oh Jakarta. Bali. Oh jauh tuh ya Bali ya. Ya. Kalau Salsa sendiri ada keluarga di mana yang biasanya mudik ke Palembang? Gelombang. Gelombang. Ada juga Pagar Alam. Pagar Alam. Dia ke Palembang atau mudik ke sana? Kadang kami mudik ke sana. Kadang juga dia mudik ke sini. Mudik ke sini. Jadi ngumpul satu tempat gitu ya. Oke lah. Kalau misalnya nih, kalau rame-rame gitu kan ada acara ini nggak sih? Ada acara foto keluarga nggak? Ada. Biasanya kalau foto keluarga rame-rame atau oh ini keluarga ini foto dulu, keluarga ini foto dulu atau gimana? Enggak rame-rame. Langsung rame-rame ya. Oke, kalau di saudara-saudara Salsa sama Ika rata-rata seumuran atau ada yang lebih dewasa lagi? Misalnya ada kakak yang sudah ada SMA atau mungkin ada yang kuliah. Lebih lagi. Itu dimintain nggak THR-nya? Iya dong. Ya. Oke. Nah untuk ini kan kalau misalnya Lebaran ya biasanya kan ada tempat-tempat rekreasi ya yang didatangi ya. Misalnya mau kemana itu sama keluarga. Kalau untuk Ika sama Salsa sendiri, kalau Lebaran biasanya ada momen rekreasi nggak? Jalan-jalan kemana gitu? Ada. Ada. Ika ada? Ada. Salsa ada? Kalau Ika kemana kira-kira? Jalan-jalan biasa aja. Oh, kemana itu? Ke mall? Iya. Ke tempat saudara. Oh, ke rumah saudara. Kalau Salsa rekreasi kemana? Palingan ke rumah saudara. Ke rumah saudara. Oh, nggak ada yang istilahnya mau ke tempat mana? Misalnya ke Punti Kayu, nggak ya? Nggak ya. Ke kebun binatang, ya. Ada nggak sih di Palembang kebun binatang? Oke lah. Untuk Ika sama Salsa nih, ada pesan-pesan nggak nih untuk teman-teman yang merayakan Hari Raya Idul Fitri pada saat ini? Ya. Ayo silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan kita. Kalau Salsa? Selamat Hari Raya Idul Fitri ya teman-teman. Maafkan Salsa ya kalau Salsa ada salah. Oke. Nah momen pada saat abis sholat Id nih ya, kalau misalnya kayak Salsa sama Ika, itu kan sungkem-sungkeman nih sama orang tua ya. Kalau pas sungkem ngomong apa sih ke orang tua? Minta maaf. Minta maaf doang atau minta THR gitu? Enggak. Oh enggak ya.
boleh nggak diperagain pada saat sungkeman itu ngomongnya gimana? Apa? Ika minta maaf itu. Maaf baik. Mika minta maaf kalau Mika ada salah. Itu doang. Kalau salsa gimana itu Bunda, kata-katanya? ayah, Salsa minta maaf ya kalau Salsa ada salah. Nah kalau ini kan kalau misalnya nih biasanya nih kalau bandel-bandelnya nih kalau Ika sendiri sama salsa, kalau Ika bandel-bandelnya di mana misalnya suka ini apa main HP kebablasan atau apa gitu kalau Ika. Yang dilarang ini udah lewat nih misalnya harus mandi atau gimana tuh? Ya harus disuruh mandi. Diteriak-teriakin dulu gitu. Kalau Salsa sendiri bandelnya di mana nih kira-kira? Ya HP juga. Main HP itu berapa lama biasanya kena tegur kalau main HP-nya? Kadang berkali kena tegur masih nggak dengar. Nah, kenapa itu bisa nggak denger? Kebablasan. Oke lah. Kalau boleh tahu nih ya, ini Kak Abbas pengen tahu kalau misalnya main apa namanya media sosial ya. Kalau Ika sama Salsa tuh apa main TikTok ya? Iya sama main. Suka bikin konten-konten gak sih? Misalnya konten a day in my life misalnya gitu kan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Enggak. Cuma scroll doang ya, lihat-lihat ya. Biasanya suka kalau konten di TikTok itu suka yang mana? Suka misalnya ada yang kucing atau suka yang mana? Suka yang makan atau yang mana? Iya. Kalau Ika suka apa? Yang mukbang makan. Oh, mukbang. Ika suka mukbang juga? Enggak. Kalau Salsa? Mukbang. Kenapa suka nonton yang mukbang itu? Kayak enak liatnya. Enak karena makan gitu ya. Oke lah. Baiklah, Salsa sama Ika untuk Lebaran kali ini kira-kira ada pengalaman apa nih yang mungkin tidak terlupakan? Mungkin cerita Lebaran kemarin, boleh cerita ke kita nih. Ika dulu nih, waktu habis sholat Id saya kesini ke situ terus Sholat Id ke kuburan. Terus Sama teman bertiga. sama teman Ya. ke kuburan sama teman. Iya, pas sholat Id. Oh, ke kuburan siapa itu? Kakek. Kuburan kakek. Bukan sama keluarga. Siang. Oh, siangnya gitu. Terus habis itu kemana lagi? Tempat keluarga. Sudah. Kalau Salsa? Kalau habis sholat Id tuh ini saling Sanja kemana? ke rumah tetangga, ke rumah teman. Habis itu gitu aja. Oke. Nah, makanan favorit Lebaran. Kalau Ika suka apa nih? Rendang. Oh, rendang. Ada bikin rendang nggak? Ada. Kenapa nggak dibawa? Kalau Salsa, makanan favorit Lebaran? Rendang opor. Rendang opor juga. Oke. Berarti ada ketupat dong ya? Ada. Nah, kalau kuenya favorit apa? Kayak kue bantal. Kue bantal? Yang kayak mana sama tuh? star. Kue bantalnya yang kayak mana sih? Yang segi empat. Yang segi empat kecil-kecil itu ya, kayak bantal itu ya. Biasanya habis berapa nih? Satu genggam atau satu gelok makannya? Satu gelap sama kue sus. Kue sus, wih sedap itu. Nah, kalau Salsa sendiri, kue favoritnya Lebaran? Nastar. Nastar. Biasanya makan sendiri atau ngajak teman-teman? Makan sendiri. Sendiri ngajak teman. Oke lah. Baiklah Salsa sama Ika, terima kasih untuk kehadirannya ya di momen Lebaran kali ini dan mudah-mudahan Lebarannya selalu berkesan. Sekali lagi deh, ada pesan-pesan gak nih buat teman-teman? Mungkin dari Ika dulu sekali lagi pesan-pesan untuk teman-temannya. Jangan lupa minta maaf ke orang tua dan minta izin bapak izin mama lahir dan batin. Salsa. Jangan lupa ya teman-teman, minta maaf ke orang tua atau keluarga, minta izin bapak izin ya. Oke, baiklah. Terima kasih sekali lagi. Boleh dong sekali lagi nyanyi lagu yang tadi apa? Lebaran tadi ya kayak boleh ya? Oke, kita nyanyi lagi yuk yang tadi lagunya Tasya.
Nah, sampai sini dulu teman-teman. Berjumpa kita. Nanti kita sambung lagi ya dengan cerita kita yang baru serta tetap di dunia anak Patpo RRI Palembang. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Jaga silaturahmi, dengan sama tetap mempererat tali saudara, jaga hati agar tetap kembali fitri. Saya Ika. Saya Salsabila Diva. Semoga cerita kami kali ini menjadi ilmu bermanfaat kalian. Dierekan di silaturahmi di hari nan fitri. Salam dari kami. Salam dari Indonesia. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Ika dan juga Salsa untuk kehadirannya ya di dunia anak kali ini. Sampai jumpa lagi. Selamat Lebaran, minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.